Di kesempatan malam kali ini saya Diki Batamerah berada di kota Banten. Dan di samping saya sudah ada Kang Ramdan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Ada kisah apa yang dialami Kang Ramdan? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Kang, katanya Kang Ramdan ini pernah mengalami mati suri. Betul. Itu di tahun berapa, Kang? Sekitar 95. Tahun 95. Berapa lama? Itu yang pertama 6 bulan. Itu gimana tuh kisahnya, Kang? Itu masuk ke alam kegelapan ya. Di alam kegelapan itu yang nggak ada orang sama sekali di sini. Itu nggak ada cahaya, sama sekali nggak ada cahaya. Jadi saya itu duduk di pinggiran kali itu, duduk sendiri saya. Duduk sendiri itu kayak orang kebingungan, saya ini lagi di mana. Saya mau minta tolong nggak ada orang sama sekali. Nah begitu datang kakek-kakek itu, mendadak datang kakek-kakek. Itu dia ngomong sama saya, ini bukan tempat kamu di sini. Kamu belum waktunya di sini. Ayo, saya antar pulang. Nah, di selama 6 bulan itu, Kang, di dunia nyata 6 bulan, di alam kegelapannya itu berapa bulan atau berapa hari, Kang? Itu perasaan saya di alam itu tuh cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Di alam nyata, perasaan saya. Oh, perasaan Kang Ramdan itu 1 hari tidur Iya. gitu. Ternyata Perasaan. 6 bulan. Ternyata 6 bulan. Itu situasi di sananya gimana, Kang? Itu gelap gulita. Oh, gelap. Gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Nggak ada orang satupun. Rumah aja nggak ada. Itu saya seperti orang kebingungan. Saya pulang kemana, saya bilang. Saya mau minta tolong sama siapa. Nah, itu ngedadak ada kakek-kakek berjubah putih, bawa tongkat. Bukan waktunya kamu di sini. Bahasa kakeknya. Belum saatnya kamu di sini. Ayo saya antar pulang. Tangan saya ditarik, diajak pulang. Nah, disitulah saya sadar. Begitu saya sadar, itu udah dirimungin orang, dirimungin sama saudara, sama tetangga pada ngeliat. Itu perasaan saya itu 1 hari. Itu posisi Kang Ramdan lagi mati suri. Posisinya Kang Ramdan sudah memiliki istri apa masih bujangan? Masih bujang. Penyebabnya apa, Kang? Apakah kecelakaan? Kecelakaan itu. Kecelakaan, bawa motor. Saya nabrak mobil, masuk ke dalam mobil. Udah dari situ saya nggak sadar. Kata almarhum ibu saya, lu tuh koma 6 bulan. Tapi alhamdulillahnya di masa 6 bulan itu keluarga sabar ya, Kang ya? Sabar. Dia udah ke rumah sakit, udah segala praktisi, orang-orang pinter buat nginin saya tuh. Seperti itu. Berarti selama 6 bulan itu Kang Ramdan dirawat. Apa? Rawat jalan. Rawat jalan. Itu pala sembari diperban saya. Sembari diikat perban. Soalnya bekas kelindes mobil ini. Satu ban mobil itu udah masuk kepala. Udah ini pala. Itu saya manggil orang tua saya aja, ibu saya seperti di terowongan. Manggil ibu, ma gitu. Itu kayak di terowongan. Itu dari situ saya udah nggak sadar. Itu koma saya di situ. Berarti kecepatannya mungkin cepat sekali itu motornya. Motor hancur. Itu di wilayah Banten di sini. Ya, wilayah Banten. Itu pas mau ada acara sekolah ya. Berarti masih masa-masa sekolah SMA. Nah, di saat mati suri yang pertama belum ada keanehan yang dirasakan nama Kang Ramdan. Itu belum ada. Nah, kalau mati suri yang keduanya itu tahun berapa, Kang? Yang kedua itu kurang lebih tahun berapa ya? Udah lupa saya itu. Pokoknya saya 3 bulan di alam ini. Di alam nyata? Di alam nyata. Di sana juga 1 hari. Itu kenapa penyebabnya? Sama kecelakaan apa gimana? Kalau itu
saya jatuh Dari dari lantai 4. Lagi kecil saya itu. berarti yang 3 bulan dulu apa yang 6 bulan dulu mengalami Yang mati suri? yang 3 bulan dulu. Yang 3 bulan dulu. Iya. Itu yang 3 bulan itu saya jatuh. Saya koma 3 bulan. Saya nggak sadar. Nah, di dalam koma itu saya itu mau dikawinin peri ikan. Masih kecil itu. Iya. Usia berapa, Kang? Usia sekitar berapa tahun? 15 tahun ya. Berarti sudah dewasa lah. Ditawarin menikah. Nikah sama siluman ikan emas. Itu biasanya gimana bahasa si siluman itu? Ya dia ngajak nikah. Kamu udah pilihan saya, kata dia. Kamu harus nikah sama saya. Itu nggak di alam dia itu nggak ada lelaki, cuma saya doang. Paling ganteng. Paling kasep. Paling kasep sedulur. Jadi di dunia siluman ikan emas ya, di dunia siluman ikan emas Kang Ramdan itu paling ganteng karena di sana tidak ada laki-laki satupun. Nah terus gimana, Kang? Nah jadi si selir ininya tuh, si selir ikannya itu pada ngasih saya makanan segala buah-buahan segala macam gitu ya. Setelah itu ya itu yang kakek-kakek itu lagi yang nolongin saya ditarik sama dia, ditarik pulang, dipaksa. Itu sempat ribut kakek-kakek itu sama siluman emas itu. Berarti kakek-kakek itu datang dari masa awal Kang Ramdan mati suri karena jatuh itu ya. Terus kedua kali ya kecelakaan ya. Berarti si kakek-kakek itu selalu datang nolongin saya. Itu sosok si dayang-dayangnya bahkan ratu ikan emasnya itu gimana, Kang? Berpakaian apa gitu? Ya berpakaian seperti kayak selir-selir kerajaan seperti itu. Cantik dong. Cantik-cantik. Kenapa pada waktu itu Kang Ramdan tidak tertarik oleh tawaran si ratu ikan emas itu, Kang? Saya belum ada niat ke situ. Lagi pula umur saya masih kecil. Terus sembuh juga itu. Pas begitu kakek itu narik saya pulang, saya sadar. Itu juga sama persis dikerimungin orang. Ternyata saya udah 3 bulan tidur. 3 bulan itu. Begitu saya bangun, ya itu ibu saya itu almarhum tuh ngomong, lu koma. Nah, Kang, berarti setelah mati suri selama 3 bulan, dari situlah sejarah Kang Ramdan. Betul. Sejarah Kang Ramdan bisa Melihat makhluk astral. Saya setelah sembuh itu saya ngelihat pada diri saya keadaan kayak seperti aneh bisa melihat makhluk astral. Yang pertama saya lihat itu di rumah kuntilanak. cewek. Kuntilanak nggak ada yang cowok. Oh iya, kuntilanak gak ada yang cowok, sedulur. Kuntilanak itu cewek, awas tuh. Lanjut, Kang. Nah setelah saya bisa melihat begitu, selang 3 bulan itu, setelah koma itu nah itu ada tetangga minta tolong, teriak-teriak, dia kesurupan. Tolong kata dia. Saya suruh ngobatin itu orang. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Nah itu tetangga saya maksa suruh saya nanganin. Ya mau nggak mau saya pegang itu dia. Tapi alhamdulillah itu sembuh. Nah di balik kesembuhannya itu saya bingung sama diri saya sendiri. Kenapa gue bisa ngobatin ini orang? Berarti dari umur 15 ya, Kang? Iya. Itu sekali seperti itu ngobatin yang kesurupan pertama. Nah pada saat itu saya masih masih sekolah. Saya lanjut sekolah. Setelah saya pulang sekolah itu bawa motor tuh berkendara dengan kecepatan 120. Istimewa. Rossi ya, Kang? 120 tuh ngehajar mobil, ngehantam mobil. Bisa, Kang, bisa menabrak mobil itu kenapa?
Ya karena saya melihat ada satu sosok yang ngehalangin saya, Sosoknya apa, Kang? seperti Gondorwo. Seperti Gondorwo itu ngehalangin saya kagok, saya ngantem mobil, saya masuk ke kolong. Nah di situ saya udah nggak sadar, di situ saya koma lagi. Berapa bulan itu? Itu 6 bulan. Wih, 6 bulan tuh di dunia nyata. di dunia nyata 6 bulan. Kalau di sana tuh cuma 1 hari. Itu sadar-sadar almarhum ibu saya tuh ngomong, lu tuh koma 6 bulan. Tidur nggak bangun-bangun. Nah, saya bertanya-tanya, masa iya? Saya bilang, orang saya cuma 1 hari kok perasaan itu. Terus itu keluarga juga, abang saya ngajak bicara, ngajak ngobrol juga. Saya linglung. Saya sampai ngomong ke diri sendiri, ini keluarga saya pada ngomong apa, saya bilang. Itu kayak orang linglung, kayak orang kebingungan saya. Di situ saya merasa keanehan ngelihat-lihat. Jadi semakin tajam setelah sembuh dari ini. Nah, setelah itu habis dari koma itu 6 bulan, itu ada yang minta tolong lagi sama saya. Minta tolong sembuhin itu yang sakit. Ya nggak tahu, dengan nggak sengaja ya saya tanganin. Alhamdulillah sembuh. Itu sembuh langsung. Sakit apa, Kang, itu? Kalau untuk medisnya itu ya dia panas dingin. Ini ngegigil. Cuman saya kasih air doang, air putih. Itu saya minum. Itu sembuh orang. Nah, setelah itu di situ saya semakin keanehan pada badan saya tuh. Sebenarnya diri saya ini kenapa, saya bilang. Ada apa? Sampai-sampai yang saya itu kakek-kakek itu Selalu hadir ya? selalu hadir. Saya bilang, nih kakek-kakek ini siapa? Saya sempat bertanya-tanya kepada ustadz, kiai. Ya ternyata yang ada di badan saya. Yang ada di badan Kang Ramdan itu kakek-kakek berjubah putih dan membawa tongkat. Ya, itu saya nanya sama praktisi-praktisi lah. Nah disitulah saya langsung tirakat. Setelah lulus sekolah saya tirakat. Di mana itu? Masih wilayah Banten. Di wilayah Banten. Masih wilayah Banten saya. Itu di Paneglang. Di Pandeglang. Tirakat di situ. Di situ. Abu Yamu Pasir. Berapa hari di situ, Kang, tirakat? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sedulur, tirakat 7 tahun. Coba bayangin. Jangan dibayangin sih, capek. Itu 7 Lanjut. tahun. Itu apa yang diambil selama 7 tahun itu? Jadi ya gimana ya? Yang diambil tuh hanya pengobatan aja saya tuh. Jadi Di pondok pesantrennya aja saya diarahinnya khusus pengobatan. Sama abuyanya, lu mah cocoknya untuk pengobatan. Berarti memang basic dari kecil mungkin ya. Nah dari situ setelah 7 tahun itu saya tirakat. Nah ada teman saya minta tolong, dia saudaranya kena teluh. Daerah mana, Kang? Itu wilayah Tangerang. 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 Itu baru agak jauh nih ya. Itu wilayah Tangerang. Nah, Di Tiga Raksa Tangerang. Minta tolong, kena guna-guna sihir. Pas begitu saya lihat, emang bukan wajah dia. Itu seperti dedemit. sosoknya apa itu? Sosoknya itu ular. Ular ininya manusia. Kepalanya ular gitu. Badannya manusia. Jadi begitu saya tanganin ya alhamdulillah. Itu juga masih ragunya karena saya baru nanganin penyakit seperti itu, parah kayak begitu. Kalau medisnya apa dia? Kalau untuk medisnya lambung Medisnya lambung. untuk medisnya. Tapi alhamdulillah sembuh dia.
Nah, saya ini cukup penasaran, Kang. Tadi kan di belakang kita berbincang-bincang. Tadi kan di belakang kita berbincang-bincang tentang Kang Ramdan ini mengambil tali pocong perawan. Ya betul. Nah, itu tujuannya untuk apa, Kang? Iseng. Jadi gini, saya cuma hanya membuktikan, pengen tahu, kata orang-orang praktisi itu tali pocong bisa menembus tembok, Menembus dinding. dinding. Nah, begitu saya buktikan sendiri, saya hijrah main ke wilayah Tegal. Dari Banten ke Tegal. Naik apa, Kang? Naik motor saya. Wih, berapa jam itu? Itu sekitar 8 jam. Dari Banten ke 8 jam saya ngebut aja. Nekat udah bener ya? Sendiri aja. Nekat berarti sudah nekat. Emang udah ada niat. Udah. Ada niat mau ngebuktiin. Di perjalanan itu sempat saya dijegat sama sosok astral. Siapa lagi itu? Ya, itu seperti Gondoruo. Seneng banget ya Genderuwo mengganggu kehidupan Kang Ramdan ini. Seneng banget sedulur. Kang Ramdan ini selalu diganggu Genderuwo. Seneng banget Genderuwo. Terus, Kang? Nah, setelah saya dijegat itu, ya saya dengan niat saya, pokoknya saya harus sampai ke wilayah Tegal, harus sampai ke rumah kakak saya. Nah, begitu saya ke rumah kakak saya itu, saya istirahat dulu sebentar, ngobrol-ngobrol. Emang kakak saya juga nggak tahu, abang saya tuh nggak tahu kalau saya ada niat buat ngambil tali pocong. Nah, begitu. Itu sampai ke rumah kakak, dia nggak tahu kalau niat saya ada untuk mengambil Tali pocong. itu. Nah, selang berapa hari, pas kebenaran ada yang meninggal di situ. Itu gadis. Rezeki ya? Begitu ngedenger ada yang meninggal, langsung saya mau tahu ini kuburnya dikubur di makaminya di mana. Saya ke situ. Berarti kepo nih. Iya, saya ke situ. Oke. Saya selidikin. Nah, udah ketemu kuburannya, dia ngubur di situ. Nah, malamnya saya ke situ. Malam harinya. Malam itu juga. Jadi hari ini misalkan hari ini meninggal nih. Iya, Malamnya langsung gitu. langsung. Begitu saya nggak bawa lampu, nggak bawa apa, cuman penerangannya itu aja, handphone. Pakai HP. Pakai HP, saya senter begitu. Keren. Nah, masalah makhluk-makhluk astral kayak pocong, kayak kuntilanak udah nggak dihiraukan lagi. Makanan sehari-hari lah ya. Nah, begitu itu ya saya gali pakai tangan, kedua tangan. Saya gali begitu sampai ketemu maitnya. Nah, setelah ketemu maitnya itu benar-benar bau amis. Itu masih berumuran darah. Si jenazah itu. Si maitnya itu, si jenazah. Itu mau nggak mau saya harus melepas tali pocongnya itu pakai mulut sendiri. Pakai mulut, bukan pakai tangan. Pakai mulut. Cara digigit dilepas. Setelah itu ya saya sudah mendapatkan itu, saya tinggalin itu kuburan itu. Tanpa dibenahi kembali. Saya tinggalin. Biar acak adut gitu. Iya. Begitu saya mendapatkan itu, malam besoknya itu didatangin pocong, didatangin sama si ini maitnya. Yang punya tali itu. Iya, minta dibalikin, minta dipulangin talinya. Itu tiga malam diteror terus. Cuman yang sering ini ke kakak saya. Datangnya. Iya, datangnya. Berarti nggak ke Kang Ramdan nih. Enggak. Itu 3 malam itu ngedatangnya ke kakak saya. Kakak ipar semua pada dibangun, katanya bangun ada pocong. Itu ngelilingin rumah aja. Ronde dong pocong. Dia ngelilingin rumah. Begitu selang dapat 3 hari itu, saya ditanya sama kakak saya, sebenarnya lu habis ngambil apa?
jujur lu ngomong, lu nggak habis ngambil apa sebenarnya. Ini nggak biasa-biasanya didatengin kayak begini. Ya, mau nggak mau saya jujur. Pas begitu saya jujur gitu, saya ngasih tahu, saya cuma ngambil ini doang, tali pocong. Sempet kaget itu kakak saya. Kata kakak saya, balikin kali itu ke kuburan hari itu ke laut. Itu langsung saya hari itu juga saya buang. Setelah dibuang aman? Belum dibuang. Belum Itu dibuang. mau saya buktiin dulu. Mau saya buktiin, Coba nyoba ngetes ke tembok itu. tembok, Dengan cara gimana kan tadi? diikat. Itu ternyata bohong, itu nggak tembus. Nah, nembusnya itu apakah langsung gitu apa pelan-pelan, Kang Ramdan? Ya kurang tahu Enggak, ya. Kang Ramdan sendiri gitu. Maksudnya nyoba si tali pocong itu kan ke tembok nih, apakah hanya sebatas tangan, apakah menabrakkan dirinya? Pertama ini ya saya pegang tangan. Oh, Ternyata tetap nggak tembus. udah saya buktikan gitu, ternyata kan nggak ada hasil. Berarti ini cuma mitos. Tali pocong katanya untuk bisa nembus Dinding. dinding. Ternyata hanya mitos. Nah di situ saya buang tali itu Buangnya kemana? ke laut, Ke pelabuhan Tegal apa gimana? ke itu yang laut Purin ya. Iya, saya buang ke laut Purin. Terus pas pulang lagi ke situ, besok malamnya nggak didatangi, Udah nggak ada si pocong. nggak ada. Cara membuangnya Kang Ramdan itu memakai niat atau apa? Atau gimana itu? Niat juga. Niatnya seperti apa, Kang? Ya niat di dalam hati ya kita ya. Saya ingin membalikan tali ini kepada pemiliknya. Saya buang. Nah, kalau pocong nih, Kang. Kalau pocong itu lompat-lompat seperti ini atau bagaimana yang Kang Ramdan lihat itu? Asli pocong nih. Jadi gini, kalau pocong asli itu sekali lompat dia Terbang. sekali lompat dia Jadi nggak sering lompat nggak? cuma bangkong, Oh. bukan Sedulur, kalau pocong sering lompat namanya bangkong. Nah, berarti inti dari si tali pocong tersebut itu bisa buat kepesugihan juga dong. Ya dengar-dengar seperti itu. Cuman saya nggak ngebuktiin ke situ. Cuman mau ngebuktiinnya ketembus ini aja, ketembus dinding. Makanya saya buang. Dan ternyata tidak terbukti ya, Kang. Ya, itu mitos. Itu mitos. Berarti sampai saat ini pun sudah terbukti sama Kang Ramdan sendiri bahwasanya tali pocong itu tidak memiliki kenyataan untuk menembus ya. Tembok. Apakah mungkin ada ritual-ritual tertentu, Kang? Kalau untuk ritual itu saya juga kurang paham ya. Berarti cuma hanya mengetes saja saya. Seperti itu. Kan katanya sekali gali pakai itu langsung menghilang. kan nggak ada. Ada pesan-pesan moral nggak, Kang? Ya intinya gini aja, yang namanya manusia ya harus ingat aja sama sang penciptanya. Jadi gini, kita harus bisa memanusiakan manusia. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu percaya sama kayak begitulah. Semua obat dan penyakit ada di diri sendiri. Seperti itu aja. Oke, terima kasih Kang Ramdan.